Halo yang gabung di Rayendra Dermatology Klinik, pindah ya ke lainnya Randy underscore Rayendra underscore SPKK. Kita akan mulai topik malam ini dengan Dokter Dharma yang akan membahas masalah botox. Oke, Nah, sudah jelas? jelas, jelas. Sinyalnya Tadi masih pakai main-main. ini, nah, betul. Aku pindahin pakai WiFi baru nih nyambung nih. Mas Dharma langsung Sama, jelas. sama wifi ku juga baru ganti tadi. Siap, siap. Ya ini langsung pindah, lumayan nih jelas nih Mas Dharma. Lagi santai nih, Oke, santai-santai. Di Bali santai masih. hari ini. Bogor PSBB nggak? Tapi udah, kenapa? Di sana PSBB nggak? PSBB udah dicabut sejak hari Senin Oke, kemarin siap, gitu. siap, Jadi siap. sekarang udah sangat bebas nih, udah agak-agak Sangat takut bebas. juga nih sekarang ya. Orang udah penuh semua gitu. Iya, Jadi udah. jalanan udah macet. Kalau di Bali gimana Mas Darmo? Macet nggak? Bali Atau masih sepi? Bali kalau Denpasar rame, sudah Ah, mulai normal banget. Jadi kalau orang orang ke Bali kan biasanya nggak terlalu tahu Denpasar ya. Kalau Denpasar ya. rame. Tapi kalau di daerah Kuta itu sepi banget. Hmm. Kuta masih Oh masih sepi, sepi ya? Nusa Dua, ya Hmm. Sanur lumayan sih karena orang Denpasar. Sekarang sih lagi yang rame itu orang sepedaan, naik sepeda, Ya, jalan. Nah itu yang lagi booming lagi tren banget, ya. Lagi lagi trennya lagi tren booming. banget. Sama di mana-mana juga di Bogor juga begitu. Semua orang Cuman naik iya. sepeda semua gitu. Iya, makanya saya bilang katanya lagi krisis, ternyata orang beli sepeda makin mahal, makin laris dibeli. Katanya inden ya, betul nggak? Katanya sampai inden makanya. Inden. Ya, betul sampai Halo, inden ada ya. Bro Paksi, ini urologis Yes, Malang. betul. Itu teman aku, Mas Dharma. Iya, teman saya Ya. ini juga prajabatan, apa prajabatan MKDU dulu bareng kita di Surabaya. Oh, oke. Tadi juga siang pasti ini nih IG Live tuh ngomongin Jelas disfungsi ya. ereksi. Paksi viral ya, masalah masker dulu itu. Eh, Pasti Siap, siap. di Bandung aja viral gitu ya, di Bandung keren Iya, ya. keren, siap, siap. Mungkin saling Mas perkenalan Dharma, dulu. ya aku kenalin Mas Dharma dulu deh ya. Oke deh, sama-sama. Ya, Oke, ya. jadi saya akan kenalkan dulu Dokter Dharma ke followernya Randy Rayendra. Ya mungkin sebagian juga pasti ada followernya Dokter Dharma juga di tempat saya. Jadi Oke, Dokter Dharma ini saya kenal sekitar 11 tahun yang lalu ya. siap, Kita betul. ujian nasionalnya bersamaan bareng. Jadi kita lulus SPKK tahun 2009 ya. Saya rasa sama dengan Iya, Dokter sama. Dharma. Sama banget kita. Kemudian Hmm. Dokter Dharma juga saya lihat selesai program doktoral dari Unairnya Ya, juga tahun 2017 ya. 17 ya. Ya, Ya, rupanya sama juga Dokter Dharma dengan saya sama 2017 kita. juga saya selesai. Siap, Cuma siap. di tempat yang berbeda. Jadi Dokter Oke. Dharma ini juga seorang staf pengajar di FK Udayana Bali. Ya, Kemudian beliau juga founder dan CEO dari DNI Klinik Skincare ya, ya di ya. Bali, Bali. tapi mempunyai saya rasa sudah lebih dari 25 cabang di Indonesia, betul? Kurang lebih ya. Kurang 25 lebih cabang. ya. Iya. Jadi beliau ini juga seorang dokter kulit, Iya. pengajar dan juga pengusaha sukses. Wah, Gitu. sampun. Sama-sama belajar lah kita. Oke, gantian-gantian. Jadi, Ini saya lahir dokter Dharma ini di Bali ya. ya, saya di Bali, lagi di Ya, rumah di posisi Bali. ya, Oke. Dokter Randy di mana nih? Di rumah atau di klinik? di rumah di Bogor. Di rumah ya. Oke, siap. Yes. Oke, gantian. Jadi memang Dokter Randy ini partner in crime dulu. Jadi zaman-zaman kita ujian Ujian nasional, ya. kita masih saling cari trik-trik ujian, cari soal-soal. Nah, ini tapi rahasia ya dari kolegium ya. Rahasia ya. Oke, jadi Mas Randy adalah salah satu geng kita dulu. Saya dari UNER, Mas Randy dari Unpad, bareng Mas Kiwang dan lain-lain. Ya, kita Ya, kompak dulu lah. Jadi gara-gara ujian yang berapa hari ya? 2 hari, 3 hari, dua tapi hari. Ya. kerasa karena mungkin sahabat seperjuangan ya. Memang beda rasanya kalau ujian bareng.
Oke, jadi Mas Randy ini juga mungkin bagi yang dari DNI, mungkin yang dari Bali dan teman-teman saya juga. Jadi Mas Randy ini usahanya luar biasa juga. Baru kliniknya sekarang udah berapa cabang? Dua cabang ini ya. Sekarang Dua, kliniknya ya, ya. Dua cabang dan dua. sekarang yang konsep yang itu yang baru apa yang lama ya? Yang habis renovasi luar biasa sekali, keren sekali. Jadi klinik ada kafenya, lengkap semuanya lah pokoknya. Saya aja nggak ada kafe yang lengkap kayak gitu, keren sekali. Kecil-kecilan, Mas Dharma. Kecil-kecilan tapi hasilnya besar-besaran itu yang penting. Nah, kemudian Mas Randy tadi sampaikan juga, jadi sama kita S3 beliaunya di IPB ya kemarin ya, IPB. IPB ya. Ya, IPB. Jadi beliau doktor, kemudian ngajar juga Mas Randy? Ngajar Ngajar? juga di FK Universitas Islam Negeri Jakarta. Oke, siap. Oh, ke Ya, Jakarta ngajarnya? di Keren Jakarta. Senin banget. sampai Kamis saya ngajar di Jakarta. Siap. Kena Ya, PSBB dong waktu kemarin. eh, Online ngajarnya. kan online, online. Online, oke. Jadi kita samalah, jadi dokter, spesialis, kita sekolah S3 juga, sama-sama ada usaha klinik. Nah, mungkin sekarang nih sama-sama dosen juga, jadi mungkin buat teman-teman kita ini mau sharing-sharing lah. Jadi Ya. kemarin tuh masih diskusi bahas apa nih enaknya. Jadi kita ya udah bahas inilah. Kira-kira kayaknya botox itu hal menarik sih ya. Jadi banyak, Betul. mungkin gini Dokter Yandy. Jadi kalau saya kita kan sudah lumayan lah sekitar 10 11 tahun 10 tahunan lah kita jadi Ya, SPKK dari masa-masa botok masih yang orang takut-takut banget betul. makainya sampai Ya, sekarang sudah makin familiar banget. ya, Dulu kan ilmu kosmetik mungkin bagi yang belum tahu ya. kadang-kadang zaman-zaman kita kosmetik itu masih tabu banget buat SPKK Betul. karena kita Betul. lebih banyak ke penyakit. Nah, tapi sekarang ini sudah perkembangan luar biasa sekali. Jadi dokter Ya, kulit itu udah ahli-ahlinya untuk betul. urusan estetik Ya, dan bukan hanya melakukan tindakan, dokter SPKK itu sudah mempelajari sampai kenapa terjadinya, apa efek ya, sampingnya. Jadi dijamin aman lah kalau ke dokter-dokter SPKK sekarang di Pordoski sudah luar biasa sekali perkembangannya. Oke, ya. jadi saya lihat sih gini, terjadi makanya saya kepikiran kita bahas botok itu karena orang tuh banyak tahu botok, pernah dengar, tapi Pernah deh. kadang salah kaprah banyak, banyak Betul. salah pengertian, terlalu takut, dan padahal kalau kita tahu kan botox itu adalah salah satu tindakan estetik yang terbanyak mungkin ya di dunia itu, maksudnya tindakan Betul. estetik yang paling tertinggi dibandingkan tindakan-tindakan lain seperti filler, tanam benang, dan botox itu Ya, kalau betul. di Bali kan banyak yang bule-bule itu Ya, benar-benar mereka udah nggak perlu jelasin, botox itu sudah artinya udah mereka biasa sudah ya. familiar, udah Hmm. biasa. Jadi Ya, botox yang orang lokal di Bali ini masih belum banyak, tapi sekarang sudah mulai makin populer ya. ya. Tapi kalau orang bule itu sangat wajar banget dan Ya. kadang-kadang istilahnya orang-orang kita, jadi kalau belum tahu, tapi setelah tahu nyoba ngerasain langsung udah Hmm. tertarik banget Suka ya. jadinya. Hmm. Oke. Suka Ya. banget karena hasilnya kalau saya memang paling confident ya kalau ngelihat botox itu, maksudnya dari Ya. segala tindakan itu Hmm. sekali suntik hasilnya udah langsung kelihatan, benar-benar makanya kita Betul. temanya kan benar-benar instan dan dijamin Betul. pasti. Ya. Dokter-dokter sekarang sudah garansi kan kita dokter India, maksudnya kalau sampai Betul. botoxnya nggak ngefek ya udah Ya. kita touch up free ya. Iya. Ya. Oke, oke. Jadi mungkin ini deh Mas Dokter Randy, mungkin langsung bisa tayangkan Ya. slide-nya, mungkin Dokter Randy Ya. bisa menjelaskan botox itu Ya. apa sih, jadi biar orang-orang Ya. kebayang botox itu apa sih sebenarnya, seserem Ya. apa sih mungkin. Oke, Ya. silakan Dokter Randy ya. Jadi betul memang Dokter Dharma botox itu sekarang trennya sudah, kalau istilah saya itu seperti kacang goreng ya. Betul. Tindakannya apa mudah gitu ya. Hmm, Tapi mudah hmm, dalam tanda kutip dilakukan oleh orang yang memang betul ahli ya tentunya. Karena nanti kita lihat di slide-slide juga bisa kita lihat bahwa menjadi mudah apabila dipelajari ya Dokter Dharma begitu. iya, ya, Ya, betul. ya. Jadi untuk pendahuluan aja, botox itu sebetulnya adalah sekarang jadi suatu tindakan yang dibuat itu dari suatu hasil dari bakteri ya, botulinum toksin ya. Jadi toksin yang diambil, tapi toksin di sini jangan takut, toksin ini udah dibuat sedemikian rupa malah menjadi obat gitu. Istilahnya menjadi obat dan berfungsi ada beberapa hal, tapi yang memang populer adalah di ini ya, di bidang estetik ya, terutama untuk menghilangkan kerutan. Jadi dia berasal dari
toksinnya Clostridium botulinum. Jadi dia mencegah pelepasan acetylcholine pada neurotransmitter junction yang menyebabkan relaksasi otot. Jadi ototnya sebetulnya kalau mitos-mitos kan di masyarakat kalau orang dibotox mukanya kaku, nggak bisa senyum, Betul. senyumnya Ya, terbatas, mukanya jadi judes, jadi galak, itu semua sebetulnya betul. enggak bisa tidak Ya, terjadi asal kita melakukannya oke. dengan tepat gitu ya. Betul. Jadi dia ototnya justru direlaksasi. Jadi Oke, botox betul ini sekali. tentunya ada indikasi penggunaan. Nah, indikasi pertama ya tadi kita bilang adalah mengurangi garis ekspresi. Jadi ekspresi dinamis di wajah itu yang kalau kita tertawa, menangis itu kan muncul. Kalau kita berpikir, keluarlah garis kerutan di tengah, itu semua bisa Ya, dihilangkan oleh botox ya. ya, Kemudian dia betul. juga bisa jadi pengobatan. Pengobatan untuk yang hiperhidrosis atau keringat yang berlebih, yang di ketiak Ya, atau di telapak tangan atau di telapak kaki itu juga bisa diatasi dengan botox. Kemudian juga yang lebih advance lagi nanti botox bisa membentuk garis rahang ya, jawline. Orang bilang bisa nggak tirus pakai botox? Bisa ya, dilakukan dengan tindakan botox ya. Terus menghilangkan kerutan di sekitar mulut, leher, itu semua bisa. Di dahi, kulit yang lain, di kulit kepala pun bisa. Yang penting si yang melakukan dokter spesialis kulit dan kelaminnya juga sudah mengikuti pelatihan atau expert di bidangnya. Jadi nggak usah takut untuk tindakan botox. oke, Nah, ada betul sekali. beberapa Betul. juga Ya, ya. jadi Kemudian kalau kontraindikasinya ya Dokter Dharma ya, orang-orang ya, yang mengkonsumsi beberapa jenis antibiotik seperti yang tampak di slide, kemudian juga pengencer darah. Biasanya kalau yang menggunakan pengencer darah dan bisa ditunda penggunaannya, misalkan dengan jarak seminggu sampai 3 minggu itu bisa dilakukan botox ya. Sebetulnya Dokter Dharma, ya. mungkin dari Dokter Dharma, penggunaan pengencer darah ini apa yang ditakutkan Dokter Dharma? Oke, jadi Apakah lebam? ya, jadi kalau saya lihat gini ya, seperti tadi dokter yang disampaikan, memang botox itu orang-orang kadang masih dulu kan takut karena mikirnya itu pertama racun, toksin, namanya Ya, botulinum toksin. toksin. Kita sering ya toksin, karena orang udah mikirnya toksin racun. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ngelihatnya sama dengan orang ngomong masalah antibiotik seperti penisilin itu sebenarnya kan juga awalnya menyeramkan Ya. lah racun. Jadi, nah, seperti tadi disampaikan dia efeknya itu intinya kalau racun obat itu sebenarnya racun kalau di tangan yang salah. Nah, botok pun juga kalau kita bilang aman-aman banget bisa nggak benar juga efeknya. Jadi misalnya kalau nyuntiknya salah, maka Randy sudah menegaskan. Jadi efeknya itu kalau di otot hanya otot yang disuntik dan radiusnya kurang lebih ya 1 senti dia akan melebar area situ dan area-area Ya, mana boleh, mana-mana nggak boleh. Nah, kalau ya, masalah muka kaku kayak tadi Dr. Randy mungkin sampaikan memang benar juga kalau berlebihan. Ya, tapi kalau kalau sekarang ini orang sudah udah jago banget lah nyuntik botox. Jadi botox ini tetap natural, kerutannya berkurang, tapi dia betul. masih bisa berekspresi. Ya betul. Kalau masalah benar tadi pengencer darah, kalau saya rasa sih lebih kaitannya dengan apa tindakan yang bisa menyebabkan lebam, memar. Nah, Lebam itu ya, juga sih lebam ya. penting. Nah, ya, kadang-kadang kita juga perlu yakinkan ini Dokter Randy. Jadi kalau kita selalu menyampaikan kalau ke pasien, jadi sebelum menyuntikkan sesuatu atau tindakan, kita selalu sampaikan apa aja sih yang mungkin terjadi. Karena Betul. bukan berarti kalau lebam atau kena pembuluh darah itu dokternya bodoh, bukan. Jadi Ya, botox itu kalau orang yang nggak ngerti sebenarnya botox kalau masuk pembuluh darah tuh apa yang terjadi? Kadang-kadang mungkin ada yang takut seperti itu sebenarnya kalau dia masuk pembuluh darah ya nggak ada efek karena efeknya nggak ada dia efek. hanya pada Betul. otot ya Ya, asetilkolin jadi ikatan tadi kan pada otot jadi kalau betul. selama ototnya dia disuntik kepada otot dia efeknya di situ tapi kalau dia masuk darah nggak apa-apa dan kalau menyuntik kena Ya, pembuluh darah itu wajar sekali karena di wajah itu banyak sekali pembuluh darah jadi kadang-kadang betul. akan kena pembuluh darah, jangan langsung dokternya disalahkan, enggak. Jadi memang teknis atau apa tuh kadang-kadang bisa mengenai pembuluh darah dan itu bisa hilang, tidak akan menimbulkan efek samping apa-apa, hanya lebam beberapa saat. Jadi aman lah kalau gitu. Gitu Aman sih ya. Terendi. Ya. Siap. Kemudian ada sedikit lagi ini kontraindikasinya, misalkan orang yang Ya, riwayat alergi terhadap produk botox tersebut, kemudian ya, ibu hamil dan menyusui juga sebaiknya ditunda dulu untuk melakukan tindakan botox, dan ya, pada beberapa pasien dengan harapan yang tidak realistis, ya, misalkan usianya sudah betul. terlalu tua,
kita yang tua Oke. juga bisa diperbaiki, tapi kan tetap elastisitas kulitnya Ya. nggak akan terlalu sebaik yang masih muda ya, Dokter Dharma ya. Betul, betul, betul. Dan banyak juga kadang-kadang orang salah pengertian. Nah, mungkin ini kita ingatkan lagi ya, kalau botox itu efeknya pada yang kerutan karena gerakan. Itu yang penting selalu kita jelaskan. Karena orang bahkan taunya botox, Ya. dikit-dikit saya semua kerutan. Jadi daerah bawah mata, ya itu diminta, ini kerutan saya di sini, garis senyum Ya. saya mau dibotox. Nah, itu kan Ya. tidak bisa. Jadi kan Itu botox itu adalah karena gerakan. Jadi kembali gerakan. ditekankan kalau otot itu gerakan. Jadi misalnya kayak angkat alis, kemudian di ketawa. Emang Ya. sih kalau ketawa itu bukan garis senyum ya, tapi di sekitar mata. Jadi orang kalau sudah di botox itu benar-benar hilang banget. Jadi benar-benar langsung kelihatan lebih muda lah. Kadang-kadang Ya. orang kalau lagi kerutan samping mata malu-malu juga ketawa jadinya. Kalau ketawa tambah kelihatan tua. Betul, 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 betul. Iya. Tapi Dokter Dharma kelihatannya belum ada kerutan nih. Karena tegang ya, sering Eh, tegang. Dokter Dharma kelihatannya masih masih alami. Kalau saya kemarin jujur aja saya juga udah coba tusuk-tusuk sendiri di muka Oh gitu. gitu. Saya tipe nggak Ya, dokter kulit yang, terutama ya betul. ya kalau Silakan. saya itu Dokter Dharma problemnya di mata. Mata saya terlalu turun yang sebelah, makanya Oke. kadang-kadang saya suka suka tusuk aja sendiri untuk naikin ini Sendiri botak sedikit sendiri. Wah, sendiri. Tapi bukan luar untuk biasa. bukan untuk cakep Dokter Dharma, hanya untuk Ya. mengatasi sesuatu yang saya rasa kurang gitu. Oke, ya harus perfect lah. Ini, aduh kepotong ya. Jadi ini gambar ekspresi kerutan lah ya pada wajah ya Iya. yang garis ekspresi. Jadi tidak betul kata Dokter Dharma tadi, tidak semua ini garis bisa hilang loh sebetulnya, totally bisa Iya. hilang. Tapi kalau kita lihat sebagian besar kan kalau kerutan muncul tampaknya kita jadi lebih tua ya Dokter Dharma ya. Jadi Iya, kalau orang betul. melakukan botox tuh pengennya jadi tampak lebih muda. Ya ini beberapa garis-garis kerutan di wajah yang nanti kita lihat di slide-slide berikutnya yang bisa dibantu dihilangkan dengan tindakan Dengan botox botok. ya Dokter Dharma Betul ya. sekali. Tapi Iya. memang menurut saya paling ini ya Dokter Dharma paling bagus banget hasilnya untuk ini ya yang upper face ya. Upper face dan Ya, gerakan ya. Oke. ya, Jadi ya itu orang apa? kadang-kadang yang di antara alis itu kan kadang-kadang orang mikir Ya, kalau, makanya saya bilang kalau botox ini kadang-kadang ini ya pisau bermata dua, maksudnya ya, orang yang sering ketawa ya. bukannya tambah nggak kerut, dia tuh makin Eh, banyak kerutannya samping mata. Saya punya pasien yang orangnya ibu-ibu yang suka ketawa ngakak-ngakak, benar-benar kalau ketawa tuh benar-benar ekspresinya keluar semua. Itu kerutannya sampai panjang-panjang banget kerutannya. Dan itu ini banget apa namanya kelihatan sekali. Nah, kalau orang yang ketawa satu di sana kerutannya. Tapi kalau orang yang sok serius, tuh, mikir terus ya. mikir, Di sini ya. kadang-kadang mikirin ya, mikirin corona, mikirin masalah negara, ini kerutannya di antara dua alis. Jadi ini beda-beda juga ininya. Betul Ya sekali. betul betul ya. Jadi Iya. banyak. Tapi ibu yang tadi suka kan dia di botox hasilnya Dokter Dharma? Suka, jadi hasilnya suka banget. Cuman memang ya kalau dia ekspresinya selalu berlebihan gitu, dia pasti akan lebih cepat hilang Cepat botoxnya. ya. Mungkin nanti akan dijelaskan untuk ininya. Ya. Kapan Oke. pengulangannya ya Dokter Dharma ya? Iya, iya, iya. Nah, jadi botox itu nggak usah takut. Kan ada juga yang bertanya, kalau di botox sakit atau enggak? Pertanyaan awalnya ya Iya, kan? Sakit atau tidak. Jadi, tindakan botox itu biasanya diawali dengan anestesi dulu, anestesi topikal ya. Jadi hanya pakai salep aja, dioles-oles, ya kan? Pakai oke. EMLA seperti itu. Biasanya kita tunggu 30 menit, 45 menit itu bisa. Setelah itu ya Betul. baru suntikan. Jadi ada anestesi topikal, nggak usah takut. Ada rasa sakit, ada pasti ya Dokter Dharma ya. Iya, Sakit, betul. tapi menurut saya paling skalanya 0 sampai 10 saya rasa 2 atau 3 Oke. lah, nggak terlalu sakit ya. Iya, Kemudian iya. nanti juga dokter tuh biasanya akan melakukan penandaan karena biasanya botox kan harus simetris ya pengerjaannya Dokter Dharma ya, Betul. kiri kanannya Iya. dengan posisi Dosisnya yang harus pas sama, dulu. betul, Iya, tempatnya juga harus sama ya. Jadi ada trik juga iya. penyuntikannya mungkin nanti dokter akan melakukan itu perlahan jadi supaya tidak sakit. Tadi dosisnya juga harus tepat ya. Suntikan tadi Oke. bilateralnya juga harus sama. Sama kalau orangnya putih atau pembuluh darahnya tampak, dokter akan bisa menghindari pembuluh darahnya. Tapi Iya. yang tadi dokter Dharma bilang, bukan dokternya salah atau dokternya bodoh, tapi memang pembuluh darah jalan di bawah kulit kan nggak semuanya tampak ya Nggak dokter bisa Dharma ya. ditembakkan. Betul sekali. Ya, Jadi dan pasti pembuluh darah dokter.
Ya. betul. Pembuluh darah itu kadang-kadang kan ada pembuluh darah mungkin ada yang kapiler namanya yang kecil-kecil sekali. Nah, itu juga akan sangat susah dihindari. Dan Ya, umumnya kalau saya biasanya kalau biar nggak kena pembuluh darah itu saya benar-benar suntiknya superficial di superficial ya. permukaan ya. Ya, Cuman jeleknya ya lebih sakit itu lebih pilihan. Jadi lebih emang perih, lebih perih ya lebih Dokter Dharma. perih, lebih Ya, perih sekali. Kemudian untuk anestesi juga Dr. Randy mungkin sharing-sharing pengalaman kita ya, ada berapa untuk anestesi kalau memang mau didobelin itu bisa juga. Umumnya ada yang kalau mau cepat itu cukup pakai es, kompres es saja sudah ya. cukup, ditekan berapa Oke. lama dia sudah mati rasa, langsung Ya. disuntikan itu bisa. Jadi sekarang tuh makin banyak lah jadi cara-caranya. Anestesi topikal juga kadang-kadang ini juga mungkin penting ya. Jadi anestesi topikal yang dioles itu kalau mau lebih lama, pasien kadang nunggu kan ngerasa kelamaan gitu Ya. misalnya. Jadi ngerasa, oh saya lama banget nunggu, jadi anestesinya nggak ngefek. Kebalik Ya. sebenarnya. Jadi anestesi itu makin lama, selama, maksudnya biasanya kan kita oklusi ya, pakai plastik atau apa yang intinya menahan penguapan. Jadi Ya. makin lama dia bertahan, makin lama digunakan, dia efeknya akan makin lama ini ya, makin tidak sakit. Ya itu jadi Mm, nggak masalah. Oke. mm, mm, Dokter Randy mungkin nih ada yang nanya nih Dokter Randy. Jadi mm. boleh nggak anak remaja misalnya penuaan dini terhadap garis-garis atau kerutan itu diperbolehkan untuk melakukan botox pada anak remaja? Gimana pendapat Dokter Randy? Ya. Ya. Silakan bagi yang ada Eh, yang mau tanya boleh sambil saling kita sharing-sharing. Ya, kalau remaja, jadi Dokter Dharma, Iya, pasien-pasien yang beberapa saya kerjakan itu di usia 20-an, Dokter Dharma ada di usia iya, 20-an, 20-an awal. iya, Memang keluhan mereka rata-rata sebetulnya bukan di kerutan justru, iya. tapi beberapa justru yang punya ini loh Dokter Dharma, yang tulang apa, otot pipinya besar, masseternya Betul besar. Pipi, betul. Jadi tanda Iya, kutip betul. untuk bikin tirus itu cukup Iya, banyak kasusnya untuk saya iya, lakukan. betul. Memang di sudut mata kadang-kadang ada sedikit Hmm, di crossfit tetap dilakukan, tapi rata-rata sih kalau yang usia muda untuk ini ya di daerah bawah justru iya, mainnya betul. gitu. Betul. Jadi oke, jadi emang kalau kerutan kalau mungkin sekarang kan penuaan dini lah orang takutnya penuaan dini Betul. masih muda, mungkin penuta. Prinsipnya selama kerutan itu karena gerakan otot disuntikkan botox di tempat itu mau usia berapa sebenarnya nggak masalah karena Betul. efeknya kembali efeknya lokal. Jadi jangan Ya, taruh khawatir botox itu akan terserap. Enggak, dia hanya terserap hanya pada bagian tertentu. Kalau masuk pembuluh darah dia juga nggak ngefek. Dia efeknya hanya di bagian yang disuntik dan dia sifatnya tidak permanen. Jadi jangan khawatir lah kalau memang ada hal-hal yang kurang-kurang itu ya dia kan baik sendiri. Jadi saya ya, sering kali tuh Randy kan kita ngajar PPDS ya sekarang PPDS di kulit calon dokter spesialis itu sekarang sudah kita wajibin lah kalau training untuk ngerjain botox. Prinsipnya itu hal yang sederhana, hmm, mencong-mencong dikit nanti bisa diperbaiki dan itu mudah sekali. Jadi tidak ya, tidak serem banget lagi sekarang. Dulu saya zaman pertama kali nyuntik itu deg-degan banget. ya, Masukin obat tuh kayak gimana rasanya udah ya, dulu ya, masih belum familiar. Sekarang ya, sih udah ini banget ya. Oke. ya udah Ya, sering ya, silakan. udah banyak kasusnya juga ya Dokter Dharma ya. Permintaannya Banyak tinggi ya kasusnya Dokter iya. Dharma ya, terhadap botox ya. Iya, tinggi. Iya, Ya, tinggi sekali orang-orang karena kembali seperti tadi saya sampaikan. Jadi orang kalau sudah tahu rasanya itu betul. akan pengen banget. Tapi Ya, mungkin ini ya kita tekankan bukan bukan jadinya apa namanya? Bukan ketergantungan sebenarnya. betul, Dan yang betul. yang penting sebenarnya botox itu bukan efeknya apa namanya? Bukan jadi lebih jelek setelah nggak Ya, botox lagi. Nah, itu yang ya, penting. Jadi karena orang-orang kadang berpikir kalau nggak botox lagi ya bahkan masih akan lebih bagus daripada dia ya, selama misalnya dia efeknya 6 bulan selama 6 bulan itu dia nggak botox banding dia di botox selama 6 bulan betul, efeknya jauh lebih bagus karena betul, dalam 4-6 bulan ototnya itu istirahat tidak bergerak betul, jadi betul. tidak memperparah kerutan jadi itu yang Betul. sering karena orang kadang takut saya di botox nanti kalau saya nggak botox lagi saya ini Lebih kerut apalagi lagi. lebih Nah, kerut lagi, apalagi zaman pandemi gini ya kan, jadi maksudnya takutnya nanti ke depannya nggak ada duit lagi untuk botox lagi, itu iya, nggak apa-apa, jadi bisa kembali normal betul, aja. betul. Oke, Ya, yang bikin yes, jadi yang bikin kesannya ketergantungan bukan karena mereka tuh udah tahu cakepnya, cantiknya seperti apa. iya, Jadi dia betul, ingin seperti itu, tetap seperti itu gitu ya Dokter betul Dharma sih, ya. betul, betul Ya, sekali. Ya, ada Bro Kiwang ya, ini join, halo Bro ya. Kiwang, Ada Dokter ya, Irawan, teman perjuangan juga ya. teman perjuangan juga.
Anak Nah, band ini itu. gambarannya sedikit ya. Mungkin kalau untuk awam pemirsa yang bukan dokter ya inilah beberapa otot nanti yang bisa dikerjakan atau dilakukan suntik si botox tersebut ya. Jadi Iya, ini betul. gambaran aja. Ini dokter pasti sudah hafal sekali titik-titiknya sehingga memang tidak melakukan tanda kutip kesalahan yang tidak perlu ya Dokter Dharma ya. Iya, betul. Ini Oke, jadi gambar. gambar oh ya, jadi gambar ini nih mungkin bagi yang apa namanya kalau bagi teman dokter ya atau mungkin orang awam pun mungkin bisa kebayang ya. Jadi intinya Ya, di otot itu tadi ini gambarnya ada otot yang gerakannya naik, ada otot gerakannya ke turun. Nah, itu yang harus kita mengerti banget. Jadi pas nyuntik botok, jadi nggak sembarangan. Jadi kalau orang pengen alisnya naik, bagian mana disuntik yang biar dia lumpuh, tapi bagian sebelahnya yang akan naik. Nah, itu benar-benar seninya banget. Jadi setiap dokter dan setiap orang itu beda-beda banget ininya ekspresi apa ya, posisi otot, kerutannya. Nah, ya, ini kalau dokter makin sering melihat, semakin sering melakukan akan bisa banget membedakan. Jadi ya, membuat seseorang tuh masih tetap natural, alisnya mau dinaikin dikit, ya. habis itu mau itu bisa banget sekarang. Oke. Suka ada ya yang Keren minta ini ada. alisnya naik gitu ya, atau yang Iya, alisnya tetap dia nggak mau terlalu naik ya, ya betul, pasti ada, betul. Ada pasti. yang minta, benar. Karena memang sekarang trennya orang pengen alis naik tuh di botox juga. Jadi, padahal Betul. botox ini kan botox, bahkan cuping hidung kan sekarang juga bisa Ya, dikecilin botox. Memang kadang pas atau enggaknya, tapi itu ya, ini ya. Ini ada yang nanya nih, bedanya botox sama filler. Oke, mungkin gantian seri dijelasin. Dokter Randy, ya, botox sama filler tuh apa bedanya? Nah, ini penting sekali, ya. orang banyak salah ngerti. Botox, ya baik botox sama filler yang memang sebetulnya beda sekali. Secara fungsi juga berbeda. Jadi kalau botox lebih untuk menghilangkan garis kerutan di wajah, kerutan Iya, ekspresi tentunya ya. Kalau botox dan dia bentuknya biasanya dia kalau yang original itu dia dalam vialnya tuh nggak ada apa-apa ya Dokter Dharma isinya ya. iya, Seperti tidak iya, ada betul. serbuk, tidak ada apa-apa. Kita larutkan. Jadi dia bentuknya cairan yang memang tambahan berupa tambahan biasanya larutan garam Betul. fisiologis yang kita campurkan gunanya untuk Iya, kerutan. iya, Kalau filler sendiri dia sebetulnya dari rata-rata sih dari hyaluronic acid, dia dalam bentuk di jarum suntik juga dia bentuknya gel seperti gel, tapi gelnya aman ya tentunya ya karena isinya adalah iya. hyaluronic acid yang nantinya akan diserap oleh tubuh. Jadi filler gunanya lebih untuk filler, untuk mengisi yang kurang, yang kosong, yang kurang Iya. tinggi. Kalau filler nanti lebih spesifik ngisinya. Biasanya Hmm. yang paling sering diminta itu buat apa di bawah mata, hidung, bibir, dagu, ya yang sekarang lagi tempor lagi bisa di sini ya. Tapi yang lagi tren sekarang Iya, ini ya untuk membentuk rahang ya kalau untuk filler. betul. Dan kalau Betul filler punya sekali. daya tahan yang agak lama ya Dokter Dharma. Kalau filler Iya, itu setahun sampai 2 tahun. Tapi rata-rata saya lihat sih setahun atau kurang dari 18 bulan udah hilang ya berkurang. sebetulnya Iya, fillernya. Kalau botox betul, lebih betul. pendek ya masanya Dokter Dharma ya. Kalau Iya, botox saya rasa botox itu bagus-bagusnya cuma 3-4 bulan ya Dokter Dharma ya. Udah gitu iya, grafiknya kurang. turun ya dia ya. Iya, Sampai iya, bulan betul. ke-6 Jadi, ke-8. iya, betul. Jadi mungkin saya tambahkan dikit ya. Jadi kalau botox kayak tadi mungkin sudah detail dijelaskan. Kalau yang filler ini yang kadang orang salah pengertian. Dulu kan orang takut banget memasukkan sesuatu bentuknya gel karena Silikon ya. dipikir ini silikon. Bener. Ya. Orang kadang istilahnya empok ati, kayak empok ati Ya. efek lah dibilang karena dianggap gambaran suntik dulu suntik-suntikan Hmm. silikon atau apapun Ya. lah yang digunakan itu memang tidak indikasi dan tidak mungkin dokter menyuntikkan hal itu. Jadi orang Ya. dulu kan pengen hidungnya mancung yang paling sering banget, hidung Ya. mancung diisi silikon dan jeleknya silikon itu kalau silikon yang benarnya dilakukan untuk operasi itu adalah silikon padat. Itu silikon padat yang ditempel memang dia tidak bergerak ya. Tapi kalau yang silikon cair disuntikkan jeleknya apa? Karena dia kalau setelah disuntik dia bisa Ya. melebar apa ke samping jadi dia Ya. cair dan itu menjadi suatu jaringan dan keras dan Betul. itu susah banget ngilanginnya dan itu bukan tindakan medis. Nah, tapi kalau filler ini aman banget. Filler itu berasal dari hyaluronic acid tadi yang disampaikan itu memang bahan yang ada di tubuh kita. Kadang orang Ya. nanya, nanti setelah itu kemana fillernya? Nah, itu Hmm. diserap dan memang dia filler adalah bagian dari tubuh kita hyaluronic acid. Betul. Memang oke dan tapi memang filler itu agak lebih hati-hati dalam penyuntikannya, jangan sembarangan.
orang terutama pada saat menyuntikkan di hidung itu kadang ada banyak kasus yang efek samping, tapi Ya, kembali the man behind the gun itu yang paling penting sekali kalau betul. menyuntikan. Kadang orang kayak gini Dr. Randy, jadi kan sekarang trennya orang beli sesuatu tuh sekarang udah online tuh apapun sekarang Betul. dijual di online ya. Betul. Betul, betul. Karena sekarang ya, sedangkan kalau yang benar sekarang itu bukan obatnya. Jadi obat tuh pakai bahan apa aja bisa, tapi yang penting yang nyuntiknya, di mananya, Betul, posisinya, arahnya itu bisa betul, fatal sekali. Jadi itu yang betul. penting sekali yang diperhatikan bukan obatnya harganya segini ini dapat lebih murah di sini ini Ya, bukan dari harga barang tapi ya, kembali pada teknik penyuntikan. Nah, itu ya, sangat berbahaya sekali kalau ya, salah. Dan memang mungkin lanjutkannya bahwa kalau kerutan di bagian bawah mata ke bawah, pipi juga sekarang lagi banyak. Jadi orang ya. kalau kan kalau tambah usia ada lemak kan lemak yang di pipi itu kalau Lemak ya. lama-lama kan dia akan turun. Nah, turun Betul jadi ya. turun makin numpuknya di bawah sini. Nah, jadi kalau kita Ya, pipinya sekarang dinaikin. Nah, itu sekarang tren banget. Jadi orang-orang pengen memang berubah banget sih. Filler bedanya berubah ya. mungkin itu ya bedanya lagi ya. Filler hasilnya tuh langsung kelihatan. Habis Betul. suntik langsung kelihatan hasilnya. Kalau Ya, botox masih nunggu 3 hari, seminggu tadi dokter Randy sampaikan. Jadi ya, kalau filler kita makanya tadi kita saling sharing ada foto botox ya kita kadang-kadang lupa foto juga pasiennya before after. Tapi ya. kalau karena pas kontrol kadang-kadang nggak ketemu kita kan kalau Iya, tapi iya, kalau filler umumnya kita akan simpan fotonya karena perlu iya, kita kasih lihat pasiennya. Jadi setelah betul. sebelum disuntik kita foto, setelah disuntik kita foto kasih lihat Iya, gini loh perubahannya dan nyata banget gitu. langsung terlihat ya Dokter Dharma ya. Iya, iya. Ya. Jadi memang Oke. keren ya kalau filler lebih keren, tapi tadi apa tekniknya juga lebih tinggi. Kalau saya bilang ke pasien tekniknya harus lebih tinggi, dokternya harus ahli sekali karena ya side effect-nya ada ya kalau filler. Ya, Kalau misalnya dia menyumbat pembuluh darah kan takut ya nekrosis. ya. Tapi ya tadi Dokter Dharma bilang siapa yang melakukan? Kalau yang melakukannya ahlinya nggak usah takut, Ya. semuanya juga bisa diatasi ya. Iya, betul sekali. Gitu. Iya. Oke. Ini apa? Ini efektivitas tadi ya. Kita juga udah Oke, terbahas sudah ya. semuanya, terlihat hasilnya Iya, beberapa hari setelah penyuntikan ya. Efek terbaik umumnya iya, 1 sampai 4 minggu, setelah 3-4 bulan juga efektivitasnya mulai turun ya. iya. Efektivitas, nah tadi yang Dokter Dharma bilang meningkat setelah beberapa kali penyuntikan. Justru kalau orang di botox, yaitu Hmm. tadi kerutannya akan kembali laginya lama dan itu tadi ototnya tetap baik ya Dokter Dharma ya. Iya, iya. Nah, Oke, ini ada jadi pertanyaan tadi Dr. ya, Randy nyambung masalah ya, ada pertanyaan nyambung masalah ini botox itu. Jadi kalau ya. bagusnya bertahan 4-6 bulan, tapi kalau mengulang Hmm. botox kurang dari 4 bulan di area yang Hmm. sama ada risiko tidak? Gimana Dr. Ya, Randy? Ada ya. risiko kalau mengulang Kalau tempat yang sama? Ya, jadi kalau menurut saya kalau jadi memang ternyata botox juga ada jumlahnya loh, jumlah maksimalnya yang disarankan untuk Ya, tidak berlebihan ya. Tapi ya, kalau di 4 bulan, menurut saya suka melakukan Dokter Dharma karena ya. pasien-pasien yang sudah biasa di botox tuh kadang-kadang ada kerutan sedikit dia udah nggak mau lagi tuh. Tapi saya memang Iya, menyarankan biasanya nanti setelah 3 bulan atau di bulan keempat biasanya Dokter iya. Dharma. Oke, Dokter betul. Dharma sendiri gimana di sana Dokter Dharma? Iya, oke. Jadi prinsipnya sama dokter. Jadi intinya kita melemahkan otot. Jadi selama dia ototnya sudah mulai gerak-gerak lagi, kalau memang dia sudah efeknya berkurang, silakan di touch up lagi, tidak masalah sih. Jadi tidak ada sampai resiko efek samping enggak lah. Jadi otot itu kalau disuntik berlebihan dikit ya, memang dia mungkin akan lebih lama aja efeknya, tapi tidak akan menimbulkan sampai efek samping. Jadi ya botox tuh aman banget. Jadi nggak masalah. Jadi kelebihan itu nggak terlalu lah. Paling dia kaku kalau dia berlebihan di tempat yang apa namanya di area-area tertentu. Tapi kalau yang area yang tepat tuh nggak ada masalah. Ya, jadi Oke, 4 bulan boleh ya Dokter Dharma aman ya. boleh bebas. Boleh. Efektivitasnya tetap nggak ada risiko. Ya, ini sedikit ya, aduh kepotongnya ini. Nah ini, Ini gambaran botox ya ini ya. Memang iya baik betul. sekali. Cuma memang yang saya selalu ingatkan terutama pada pasien laki-laki karena kan masa ototnya lebih besar dan kadang-kadang Betul, dia udah lama tuh terbentuk kerutannya. Jadi kalau garis-garis halusnya sih tetap ada, tapi ketika dia berekspresi hilanglah iya, kerutannya semua ya. Jadi ini betul. area-area yang paling sering Botox dikoreksi ya. dengan botox ya. Iya benar. Ini juga Oke, mungkin bisa dilihat itu benar-benar hasilnya itu kayak sulap banget. Jadi benar-benar lihat ya, orangnya ini contoh ini posisi yang sama ya, bukan berarti dia satu ya, ngangkat alis satu enggak. Ya, itu benar-benar ya, yang ya, ceritanya
hilang Ya, banget. Jadi hilang. saya pun sedang Memang kita dokter kulit enaknya kan hasil dari tindakan itu kita bisa ngelihat ya. Jadi ada ya. kepuasan tersendiri sih Seneng rasanya ya? orang seneng lihatnya. Jadi dia benar-benar hilang banget efeknya. Jadi Ya, kerutan yang ini tidak benar-benar langsung tidak kelihatan. Langsung ya. mengkilat tuh malahan kelihatan. Ya, langsung mengkilat. Ya, langsung mengkilat. Kalau orang di Iya, botox tuh mengkilat semua ya. Kayak iya betul. sejawat-sejawat juga banyak tuh ya, mengkilat-mengkilat semua ya. Oke. Ini ada pertanyaan Dokter Dharma. Iya, Jika botox tidak diulang, apakah kerutan wajah akan bertambah parah? Ya tentunya enggak ya, tadi ya, udah kita enggak. jawab. Oke. Itu Tadi tidak, udah itu tidak jawab ya. tersebut. Jadi kapan kita mau Iya, dibotox? Kalau misalkan ada event besar, kita mau dibotox boleh. Nanti enggak lagi, enggak apa-apa. Nanti ada event lagi, enggak kapan mau masalah. dibotox boleh. Jadi enggak ada masalah. Iya. Oke, ini Nah, ada ini nanya lagi batasan usia treatment batasan botox usia. ada nggak? Oke, nggak Hmm, ada batasan. Jadi enggak botox ada itu batasan. selama selama kerutan dan Hmm, dia kembali saya selalu tekanin kalau sesuatu itu efeknya kalau dia lokal ya lokal saja, tidak akan berefek kemana-mana. ya, Itu aja. ya, Posisi-posisi tertentu aja yang harus hati-hati ya, penyuntikan. Tapi kalau itu nggak masalah. ya, ya. Ini lanjut satu lagi, ada larangan khusus untuk tindakan botox. Larangan Ya, khusus ya tadi ya, sebelum tindakan paling kita harus perhatikan kontraindikasinya kan, wanita hamil, menyusui, orang-orang yang minum obat tertentu ya. Paling itu ya, aja. Paling setelah botox paling biasanya disarankan untuk tidak tidur atau melakukan nunduk yang ngebahas. terlalu ya, setelah berapa waktunya Dokter Dharma batasi biasanya? 1 jam, 2 jam Yes, atau 15 ya, menit? rata-rata, ya. Itu sebenarnya ada orang di reference kan kurang lebih 2 jaman, dua dua tiga jam. jaman. Ya, itu mungkin biar ada bayangan ya. Sebenarnya kan itu adalah tujuannya agar suntikan botox itu tetap pada area yang kita harapkan. Jadi kalau terutama ini sering kejadian kalau botox area yang dahi di daerah front line ini, jadi Iya, dia kan takutnya turun ke area fokus mata, ya. jadi sehingga akhirnya ke kelopak matanya agak Ya, terganggu. Nah, tapi biasanya sih nggak terlalu masalah. Kalau dia rebahan, dia akan bergeser. Mungkin yang ya, kita pantangan sih mungkin dalam berapa jam setelah botox, mungkin jangan dimasas ya. Karena ya, takutnya dia berpindah ke area-area yang kita tidak harapkan. Jadi kita kan suntik sudah pas banget, kita hitungannya mungkin berapa senti, mili sudah pas ya, banget. Nah, tapi kalau di masas-masas dia takutnya berpindah. Jadi mungkin ya. pantangan itu aja sih. Jadi kalau yang lainnya nggak masalah. Kadang orang-orang takutnya cuci muka boleh nggak yang terlalu Ya, ini. ya, Nah, ada yang bahkan berpikir gini, besoknya itu saya boleh ini nggak aktivitas bisa olahraga itu ya, nggak ada masalah, ya, semua ada mas. aman-aman saja, nggak ada masalah. Jadi mungkin bekas-bekas luka aja kita kalau perlu antibiotik salep kita Ya. ya, diolesin itu aja sih, nggak ada pantangan apa. Kalau Jadi ini Dokter aman. Dharma ada yang bertanya, kapan boleh mulai facial Dokter Dharma setelah botox? Facial sih sebenarnya kalau saya lihat nih botox kan sudah terserap ya dalam seharian itu ya mungkin ya kalau mau aman mungkin 3 harian lah karena kan Ya, takutnya ada memar-memar juga ya, area-area itu jadi kalau kaitannya dengan luka ya mungkin ya kita tunggu 3 sampai 7 hari kalau betul. peeling terutama ya kalau dia Ya, sampai luka karena kan darah yang luka kalau sampai kena obat itu kan lebih teriritasi karena kan ya, tetap suntikan itu ada lukanya tapi kalau ya, efeknya sih nggak masalah sih. Lebih ke ya, ya, sana kaitannya ya, lebih kepada lukanya ya. luka ya. Ya, saya juga bilang gitu. Kadang-kadang ya udah minggu depan kalau mau facial ya boleh-boleh aja gitu Dokter Iya, Dharma. iya. Iya, Ini makin ada sering satu makin lagi bagus. buat Iya, Mas Seter, tapi fotonya sorry agak-agak sedikit ini. Ini juga buat Mas iya, Seter. Jadi pasien ini mukanya kotak sekali, lebar sekali, iya, cukup baik. Cuma memang posisi fotonya nggak sama. Jadi tapi memang betul hasilnya memang sangat baik sekali buat mengecilkan betul. masseter pada pasien ini. Iya, Artinya mukanya agak oke. kotak dan agak lebar di bawah bahkan. Iya, Gitu. oke. Mungkin itu ini juga ini ya, kan sekarang tren Korean face jadi V-shape. Ya, Jadi benar-benar orang tuh ya, pengen yang lancip banget. ya, Jadi ini bisa dikombinasi. Jadi rahangnya disuntik dengan botox, kemudian betul. dagunya ditambah Filler. filler itu bagus Ya, sekali. betul. Nah, tapi kembali kita kalau saya selalu menyampaikan ke pasien itu ekspektasinya harus sesuai. Maksudnya kita Hmm. raba dulu ototnya. Jadi kalau Ya, pas diraba di daerah rahang ini dia memang keras atau melebarnya kotaknya karena rahangnya otot ataukah hmm, karena tulang ataukah karena lemak. Itu juga betul. penting hal-hal yang berbeda. Jadi Ya, kalau saya pakai indikasi keberhasilan saya menyuntik botox itu adalah saya ajak dia ngeraba ya, ini keras kan Bu, keras. Ini nah nanti kalau nanti 2 minggu depan atau 2 minggu lah setelah kita suntik, dia ngeraba udah nggak keras nggak. Jadi ya, kalau dia sudah nggak keras,
maksimal segitu hasilnya. Jadi kita, gitu. itu mungkin kalau dia memang dominan gara-gara ototnya yang keras, dia akan kelihatan langsung tirus. Tapi Betul. kalau dia ternyata dominan ada tulangnya yang nonjol, nah pipinya mungkin cabi, kalau itu dia memang nggak bisa hanya botox. Jadi kita selalu menekankan tindakan itu penyebabnya gimana. Jadi jangan hanya sekali suntik, misalnya benang langsung dia kenceng langsung V-shape, itu nggak mungkin. Kalau dia karena rahangnya otot ya, mau ototnya di rahang itu besar ya nggak bisa, dia Besar. harus Ya, dikombinasi. Betul. kombinasi. Ya, ya. Ini Ini ada ada nanya teman. Dokter Hendy. Iya. Oke, apa tuh yang ini, yang masalah makan, aktivitas Ya, makan setelahnya. ya. Ya, Oke, oke. kalau pengalaman saya sih sebetulnya nggak ada keluhan dari pasien untuk gangguan mengunyah. Memang pasti akan Ya, terasa agak lemah sedikit, Dokter Dharma. Kalau menurut ya, saya betul, ada betul, sedikit agak betul. melemah, tapi nggak terlalu mengganggu. Kita tetap bisa mengunyah baik dan lain-lain. Cuma memang kalau pengalaman Ya, saya sendiri, kadang-kadang kalau kita mau buka plastik, kita gigit, agak kurang kuat ya, tuh ngegigitnya. Gitu ya, perbedaannya. Tapi kalau ya. makan sendiri nggak terganggu. Gimana, Dokter Dharma? Oke, iya benar. Jadi memang ini yang agak unik ya, memang untuk botox di daerah masseter atau otot rahang ya. Jadi kalau kita di area-area botox itu kan kita menyuntik botox untuk benar-benar melumpuhkan dia untuk tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi memang otot-otot itu memang kita tidak ingin dia bergerak karena dia menimbulkan kerutan. Tapi kalau di daerah masseter itu terutama adalah masseter hipertrofi, maksudnya otot yang untuk kita menggigit memang masseter itu, tapi dia terlalu berlebihan, terlalu besar. Nah, jadi Ya, kita suntikan, memang otot itu yang disuntik, tapi kita tidak sampai berharap ototnya benar-benar tidak bergerak sama sekali. ya, Makanya ada dosis tertentu. Ya, jadi dosisnya akan spesifik kita sesuaikan, berapa ukurannya, titiknya itu harus pas ya, banget. Memang kalau dia efeknya beberapa menggigitnya agak kurang kuat sih. Jadi tapi tidak kurang. sampai kita tidak Baik. bisa menggigit sama sekali karena ini Ya, ototnya memang lebih apa namanya? Lebih besar aja sedikit ya. Tapi ya, bukan tidak bisa menggigit sama sekali. ya. Jadi nggak Gitu. mengganggu. Betul sekali. Nih ada teman kita nih, Dokter Heru, Dokter Raymond ya. Oke, Dr. Heru, Dr. Ini juga ada Raymond, apa kabar? Mbak Brigita nih yang kemarin kayaknya Iya, IG live sama Mbak Dokter Mano Heru. ini. Oke. Terus, ini ya Ya, tadi ini ya efek efek samping ya. samping sedikit paling lebam ya. Tadi ptosis yang Hmm. Dokter Dharma bilang ya, yang kelopak matanya agak turun ya. Edem apa Hmm. bengkak sih sedikit mungkin saja Hmm. terjadi, tapi jarang sekali lah ini terjadi sebetulnya ya. Ini Ya, bengkak efek samping jarang. ringan Paling aja ya. Ya ya, nyeri sedikit ya, namanya disuntik wajar. Kemerahan sedikit juga hanya sebentar aja kok. Ekspresi jarang wajahnya ya. tidak Ya, natural selama ya. pelakuannya betul, nggak ada efek samping ya. Ini sedikit Betul. saya tunjukkan, ini Dokter Dharma, kemarin saya ada Ya. pasien yang sebelah Hmm. kiri yang ibu-ibu buka mulut Hmm. itu pasien saya sebetulnya, pasien rutin, tapi beliau kebetulan kemarin karena saya nggak praktek kan sekian lama, saya tutup tuh Dokter Dharma nggak praktek ya di awal-awal. Oke. Dia rupanya pergi ke satu dokter, tapi maaf non SPKK kemarin, jadi dia miring nih Hmm. ketawanya. Mungkin ya itu ya, depresor labialis inferiornya kena Kena ya ya. yang sebelah kiri. Cuma saya juga datang, Ya. saya bingung juga nih gimana. Terus saya konsul juga ke teman sejawat kan. Saya tanya ke Dokter Yuda bilang ya udah diamin aja dulu. Soalnya kalau kita kejar yang sebelah kirinya juga nantinya malah bibirnya malah masuk ke dalam. Jadi ya udah Ya, betul. paling seperti itu. Nah, yang ptosis ini yang tadi Oke. sebelah kiri. Ya, Oke, yang mungkin ini salah satu kalau salah salah penyuntikan, tapi ya, biasanya sifatnya tidak permanen. Jadi terutama yang di betul. mata itu juga kadang-kadang kayak seperti agak turun, itu ada obat tetes matanya untuk mengembalikan dan bisa Ya, menunggu berapa lama itu sudah kembali normal. Tapi memang ya, kembali harus hati-hati dalam menyuntikan. ya. Ada seninya ya lah, Ada artnya. nih. Jadi bukan banyak-banyakan dosis ya, seringkali gitu kan orang pengen kadang ya emang hal-hal estetik ini tidak bisa sembarangan membandingkan ya, itu mungkin Ya. pesan moralnya. Jadi jangan baru lihat nih, di sini harga segini, ini harga segini ya, Ya, itu sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ya. setiap dokter punya art sendiri. Dokter tuh emang kita seperti tahu ya, ilmu kedokteran tuh kan ilmu dan seni. Jadi emang dominan seninya ini, artnya. Seninya ya Dokter Ya, Dharma ya, memang yang kalau saya seninya bilang, yang Bu, kalau misalnya mahal itu memang seninya yang tinggi, saya bilang. Dokternya itu memang betul. pasti udah tingkatan udah tinggi sekali, saya bilang kayak gitu. Jadi ya wajar mahal, tapi barangnya juga toh bagus, saya bilang. Seperti itu. Oke.
Dokter Ya, Dharma, mungkin tambahan dikit. Ya. eh, gimana? Ini Ya. sedikit Ya. fungsi Ya. lain botox Oke. ya buat tadi ya Ya. hiperhidrosis tadi ya Dokter Dharma ya. Ya, ya, betul. Hmm, itu aja. Hiperhidrosis kalau orang bilang kan apa kayak paru-paru, orang bilang paru-paru basah ya. Ya, Jadi ya, 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 ya. ya mungkin ini saya tambahin dikit ya. Hiperhidrosis ini kadang-kadang kan orang ini memang yang kasus yang agak sulit ya karena ini hiperaktif dari kelenjar untuk keringatnya sehingga Ya, botox ini bisa membantu tapi sifatnya juga sementara. ya, Jadi cara-cara satu-satunya memang di botox atau di operasi saraf khusus. ya. Jadi itu agak ribet sekali. Jadi botox ini lumayan membantu, bisa mengurangi keringat berlebih pada telapak tangan, telapak kaki. Ini kasusnya banyak. Jadi memang dosis botoxnya pun agak banyak sekali Ya, menghabiskan untuk ini. Jadi di ketiak itu berkeringat. Kita kadang-kadang kalau di ketiak berlebihan keringat tuh, kalau saya ada juga tindakan operasi juga sih bisa kita ambil tindakan di ya, kuretase atau di operasi itu bisa ya, lebih ya, permanen. Tapi kalau betul, takut operasi, suntik botox ini sangat membantu sekali. betul. Oke, ini dokter Hendy saya ingin nambahin Ya, untuk masalah istilah botox ini sebenarnya. Jadi kalau kita botox sebenarnya sudah dipatenkan suatu brand tertentu brand. sebenarnya. Ya, Jadi jadi kalau nama ilmiahnya sekarang Bonti. Jadi istilahnya botox karena ada varian-varian jenis botox yang ya, brand berbeda. Nah, mungkin itu juga penting tahu karena uh, harga yang bisa beda jauh banget itu kemungkinan ada brand yang bukan yang brand patennya itu. Jadi ya, itu sih. Jadi kadang-kadang jangan membandingkan harga. Orang kalau minta dikasih diskon berlebihan hati-hati juga karena nggak mungkin ya, terlalu murah banget karena harga ya, botoxnya memang ada bahannya yang cukup mahal juga. ya, Tapi kalau ya, dia murah banget itu lebih ke kemungkinan bahan botox yang digunakan itu hal yang berbeda. Mungkin seperti itu sih. Jadi ya. perlu diperhatikan Ya, gitu, betul. Dr. Ya, Randy. ya, ya. Ibu-ibu ya. Ya, Jadi kalau misalnya ada harga mahal, ya jangan minta diskon lah ya gitu. Karena ya tapi ibu harus tanya dulu barangnya apa. Kalau memang dapat barang yang bagus, ya mahal ya wajar gitu ya. Dokter Dharma gitu ya pesennya iya, ya. betul. Benar, Ya, jadi kadang-kadang pasien ya, sudah makin pintar, Dr. Randy. Jadi lihat ya, botolnya yang mana sudah makin seperti itulah. Jadi varian, emang botok kan ada brand-brand tertentu. Yang lebih murah bukan bukan berarti ya, lebih jelek juga sih. Jadi emang ada brand khusus yang berbeda. Yang cuman yang intinya membedakan satu ya, yang sudah dipatenkan bernama Botox, yang lainnya itu ada dengan nama-nama tertentu. Bukan lebih jelek, tapi ya, harga mungkin akan bisa berbeda. Di situ ininya, variannya di situ betul. sih, gitu. Dokter Dharma maaf tadi apa Oke. BONT? Iya, Bonti. BONT singkatan. Iya, Botox Nah, botulinum toxin sebenarnya kan namanya botulinum ya, toxin, tapi kalau disingkatnya BONT biasanya di jurnal-jurnal kalau kita ngecek namanya bukan Botox lagi, tapi lebih BONT untuk yang di penamaannya gitu. ya. Ya, seru ya Dokter Tuh. Dharma ya. Ngomongin Iya, botox yang sekarang memang menjadi iya, sangat tren sekali, tindakan yang memang sering sih di Bogor juga sekarang apa tindakan-tindakan botox itu udah tinggi sekali permintaannya. Ya, iya, betul. jadi memang apa tindakannya tidak terlalu sulit, resikonya juga tidak terlalu besar. Kalau untuk botox kan untuk Iya, pasien tidak terlalu besar gitu dan hasilnya juga sangat baik ya Dokter Dharma ya. betul, betul, betul. Oke. Jadi orang luar tuh kalau di Bali itu orang Australia itu suka banget kalau di Bali lakukan botox Ya, karena harganya jauh banget banding di negara mereka. ya, Jadi betul betul memang betul. benar peluang untuk medical tourism untuk yang masalah botox kerutan seperti ini kalau bagi mereka saya sudah rutin kan sambil liburan suntik nggak sampai Betul. hitungan nyuntiknya kalau sudah di anestesi atau pakai es itu dia Ya, cuman nyuntik paling nggak 5-10 menitan sudah iya, ya, efektif banget ya ya, ya. gitu. Jadi Ya memang ini katanya dari tinggi sekali ya harganya ya di luar ya. ya Ya. oke. Slide-nya dimatikan mungkin Dokter Randy biar lebih jelas Dokter Randy Oh ya. ya, 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 Sudah ya. habis ya. Udah habis ya slide-nya ya. Ya, tadi juga Slide-nya ada udah habis. beberapa teman kita ya, ada muridnya Dokter Dharma tuh yang sekarang masuk Bali tuh masuk Bogor. Dokter siapa? Siapa? Triprilia. Siapa panggilannya? Dokter Nyoman Triprilia. Saya panggilnya Mbak Tri, Oh iya, Dokter Tri. Ya, sekarang beliau oh di masuk Bogor di tuh. Bogor. Oke, Bogor. ada Dokter Monica ini. Wah, banyak teman-teman ya Ya, kumpul. Kita saling sharing-sharing ya. ya. Jadi botox ini seru banget ya. Ternyata ya waktunya juga nggak terasa nih. Kita masih punya waktu Sudah mau sekitar habis.
mau habis. Sekitar 5 menit lagi, pertanyaan juga sudah habis. Seru banget Oke. ngobrol dengan Dokter Dharma. Saya juga dapat informasi banyak nih dari Dokter Ya, Dharma. sama-sama sharing Ya, kita. terima kasih ya waktunya udah mau join nih di sini nih. Iya, Kita kita ngobrol closing botox. aja. Oke. Ya, mungkin udah selesai, pertanyaan juga udah nggak ada lagi. Saya cari. Ya, ada Dokter Ini Hari satu nih. Darmawan juga. Oke, ini ada satu nanya nih bedanya dengan tanam benang. Oh, Oh ini ada ya, pada pertanyakan lagi nih. Waktu masih ada berapa lama? masih Waktunya sekitar 5 menit, 4-5 menit. 5 menit. Oke. Ya, Oke, siapa mau jawab duluan? Mungkin Dokter Randy yang atas yang bawah. Oke. boleh. Tanam Botox benang gimana apa Dokter bedanya? Dharma? Dengan tanam benang. Oh ya, Tanam benang. ya, jadi kalau botox tadi udah kita bahas banyak. Kalau tanam benang itu biasanya untuk lebih narik ya. Kalau misalnya sagging di sini terlalu jatuh juga ini bisa tarik benang jadi lebih kuat ya. Kalau benang itu jadi kita materialnya memang benangnya aman kok. Dia diabsorpsi juga oleh tubuh, dia juga hancur. Jadi bukan bukan benang yang tanda kutip benda asing, tapi benda asing yang memang bisa hancur, itu aman. Cuma memang saya selalu bilang kalau benang itu ada ketidaknyamanan kalau menurut saya setelah 2-3 hari ya Dokter Dharma karena Ya, agak tarik sekali ya, kaku gitu. ya, Karena aku. benangnya sendiri kan memang kaku, tapi setelah 1 minggu itu udah enak kok. Jadi dia lebih Oke. lebih bisa narik. Jadi kalau misalkan botox bagus, kalau mau kombinasi ya dengan benang juga boleh. Kalau daerah bawahnya masih terlalu turun. Gitu Ya, kalau betul. benang. Jadi mungkin saya sekaligus nyambung yang bawah nih juga ya. Jadi intinya kalau botox dan benang itu satu hal yang berbeda banget. Kalau benang itu lebih karena kerutan atau yang tidak ada kaitan dengan gerakan. Jadi Ya, botox itu kalau ngomong kelemahan ya kelemahan botox memang hanya untuk kerutan karena gerakan yaitu di ya, jidat, di ini samping mata. Jadi kalau di luar itu mungkin bisa benang, bisa filler itu ya, bisa membantu sekali. ya, Pantangan mungkin ada tadi pantangan sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, ada khusus tertentu yang apa namanya tapi secara umum tidak ada pantangan khusus karena ya. dia lokasinya pada efeknya lokal saja. Nah, ini lagi pertanyaannya mengatasi kerutan alami tanpa suntik botox. Nah, kalau kerutan alami sepanjang kerutannya bukan karena gerakan otot itu bisa kerutan halus itu bisa disamarkan. Jadi dengan menggunakan apa namanya cara-cara seperti radiofrekuensi kayak perawatan peeling atau kalau dengan cara alami mungkin penggunaan bahan-bahan itu tapi yang kerutannya ringan-ringan saja. Tapi kalau kerutan karena gerakan otot itu sementara ini belum ada cara sih. Jadi botox memang satu-satunya cara karena dia penyebabnya yang diobatin, bukan kerutannya, tapi adalah ototnya yang diistirahatkan sehingga tidak menimbulkan kerutan. Ya, Jadi bukan efeknya yang diobatin, tapi penyebabnya yang dicari dan itu yang diobati. Oke, betul. begitu dari saya. Silakan Dr. Randy. Dua-duanya aman ya Dokter Dharma ya, mau benang mau Ya, botox aman ya. ya aman selama dikerjakan dengan benar. Kayak tadi ada Pak Diki menyampaikan medical grade ya. Jadi memang harus standar medisnya yang diutamakan. Kita ada sterilisasinya, bagaimana ya. Itu yang Ya, penting sekali. Jadi jangan sembarangan. Makanya mengerjakan harus di klinik. Soalnya ada juga orang mengerjakan misalnya di hotel atau betul, mengerjakan betul, di betul, rumah. betul. Itu tetap ya medical grade itu Ya, jangan ngelihatnya estetik kosmetik ini sebagai ya, suatu tindakan salon ya, bukan karena ini adalah benar. suatu Ya, tindakan medis yang dengan standar yang ketat karena ya, kalau tidak kalau itu infeksi apalagi benang ya benang ya. infeksi Sering. panjang kemana filler juga bisa Ya, infeksi ya, itu sangat parah efeknya mungkin betul. demikian Pak Randy seru Ya, banget pokoknya hari malam ini seru banget ya. Pokoknya udah 1 jam nggak terasa, Dokter Dharma. oke nggak terasa oke Mungkin beberapa detik lagi habis. iya Kita tutup aja ya pertemuan malam ini ya, Dokter Dharma oke ya. terima kasih Pak Terima Randy kasih oke Dokter Dharma atas waktunya. Terima kasih semua yang sudah ya menyaksikan acara ini. Nanti sampai ketemu lagi. oke Mudah-mudahan ada topik menarik lagi yang bisa kita bicarakan. Dokter oke Dharma, ya terima kasih. sampai Salam jumpa semua buat istri oke dan keluarga salam Dokter semuanya Dharma. ya Sehat salam buat terus. keluarga ya oke Yuk. ya